warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Oke, kalau baik. Udah pada sarapan dong? Belum. Kok belum? Takut kesiangan. Ya udah, nanti sesudah pelajaran Ibu, kalian istirahat, kalian boleh sarapan, oke? Siap. Oke, sekarang kita belajar dulu. Kita belajar sejarah. Sebelumnya Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca materi yang akan Ibu bahas sekarang kan? Ya. Sudah kalian baca? Sebagian. Oke, tentang apa? Ibu akan membahas tentang pelajaran apa sekarang? Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal berapa, Alma? 28 Oktober. Tahun berapa? Oke, gak tahu. Ibu tunjuk lagi. Sophie, tahun berapa? 1928. Oke, bagus. Ya, jadi Sumpah Pemuda itu pertama kali dicetuskan itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi setiap sekarang itu setahun sekali para warga Indonesia itu memperingati Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober. Baik, sebelum kita masuk materi, kalian harus tahu apa itu arti Sumpah Pemuda, apa itu Sumpah Pemuda. Ada yang tahu? Oke, Ibu tunjuk. Fitri. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Benar kata Fitri tadi. Sumpah Pemuda itu adalah salah satu tonggak utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ibu akan melengkapi sedikit dari jawaban Fitri. Jawaban Fitri memang sudah benar. Memang salah satu tonggak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi para pemuda-pemuda Indonesia memperjuangkan bangsa Indonesia agar mencapai kemerdekaannya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mereka itu bersatu. Mereka itu mempersatukan kemerdekaan Indonesia itu saling bersatu antara satu sama lain. Nah, para pemuda Indonesia itu yakin bahwa Indonesia bisa merdeka itu karena adanya persatuan dan kesatuan antara para pemuda dan rakyat lainnya. Oke, para pemuda itu setelah tahu mereka itu cara memerdekakannya itu harus bagaimana, akhirnya mereka memutuskan untuk adanya perundingan yang disebut kongres. Kalian tahu ada berapa kongres pada saat Sumpah Pemuda yang dibuat oleh para pemuda? Ada berapa? Oke, Sophie, kamu tahu? Ada 3. Oke, apa saja itu? Kongres apa saja? Kongres Pemuda ke-1, Kongres Pemuda ke-2, dan Kongres Pemuda ke-3. Ya, Kongres Pemuda ke-1, Kongres Pemuda ke-2, dan Kongres Pemuda ke-3. Kongres Pemuda ke-1 dilaksanakan di Batavia, yaitu di Jakarta. Itu ada yang tahu pada tanggal berapa Kongres pertama? Kongres pertama itu pada tanggal 30 April hingga 2 Mei. Ya, tahun 1926. Katanya kalian sudah membaca, tapi kok kalian malah diam? Gak nyampe situ, Bu. Apa lagi? Ya udah, nanti lain kali kalau baca itu yang teliti, ingat-ingat dan dipahami, jangan sekedar hanya membaca saja. Ya Ibu, siap. Oke. Pada Kongres Pemuda pertama, apakah ada yang tahu mereka itu membahas apa? Ada yang tahu membahas apa? Ibu kasih clue-nya ya. Para Kongres Pemuda pertama itu pemuda melakukan adanya ingin adanya ingin adanya persatuan dan kesatuan. Tadi kan Ibu bilang pemuda Indonesia sepakat bahwa cara memerdekakan Indonesia itu dengan adanya Kesatuan dan persatuan. ya, dengan adanya persatuan dan kesatuan. Namun pada Kongres Pemuda pertama
itu tidak berhasil dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan tersebut. Lalu mereka mengadakan perundingan kembali, yaitu Kongres Pemuda yang kedua. Ya, yang masih dilaksanakan di mana? Di Batavia, Jakarta, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Bukan Mei ya Fitri, tapi Oktober. Yaitu pada tahun berapa tadi yang disebutkan oleh Sophie Fitri? 1928. Iya. Nah, pada tahun 1928. Jadi mereka tuh menunda berapa tahun? Kongres Pemuda pertama kan 1926. Kongres Pemuda kedua, ya mereka itu menunda kongres itu selama 2 tahun. Nah, pada kongres ini ada tiga sidang. Sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 27. Kan Ibu menjelaskannya kongres kedua itu pada tanggal 27 sampai 28. Enggak 21 kan Alma. Jadi tanggal 27 pada sidang itu. Ya. Nah, bertempat itu di Katolik ya. Di Katolik, di gereja gitu. Sidang pertama itu. Kalau sidang kedua itu pada tanggal 28. ya 28 Oktober. Sidang ketiga juga sama dilakukannya pada tanggal 28 Oktober. Tapi yang membedakannya itu bukan tahunnya dong. Waktu. Iya, waktu. Nah, waktunya ada yang tahu waktunya? Enggak. Ya udah. Sidang kedua itu waktunya dari pagi sampai Sore. siang. Sampai siang. Kalau sampai malam sidang keduanya kapan? Subuh. Sedangkan sidang keduanya itu dari Sore hingga sampai malam. ya hingga malam. Nah, jadi mereka itu melakukan sidang beberapa kongres dan juga beberapa sidang sehingga mereka bisa mencapai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, yang di belakang tolong dengarkan Ibu ya. Jangan mengobrol, oke? Ya, Bu. Fitri ngantuk? Enggak, Bu. Oke. Kalau gitu. Alwa sedang apa? Enggak, Ibu. Oke. Main HP, Bu. Ibu mau tanya ya, Oma. Katanya kamu sudah membacakan. Dikit. Oke, Ibu mau tanya, apa sih isi Sumpah Pemuda itu? Isi dari Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Bentar, Alma. Indonesia. Sophie, Fitri, bisa diam? Teman Ya. kalian kan sedang menjelaskan. Tolong hargai teman kalian yang sedang menjelaskan, ya. Ya, Ibu siap. Oke, lanjutkan Alma. 1. Kami putra dan putri Indonesia Ya, Alma, silakan untuk melanjutkan menjelaskannya. Yang pertama apa? Isi dari Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Oke, yang kedua. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu, Ibu. Iya, benar. Berarti Alma benar-benar membaca. Baca. Oke, yang pertama itu bertumpah darah. Yang satu, tanah Indonesia. Kalau yang kedua itu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu menjunjung tinggi bahasa. Persatuan. Iya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang lebih dikenal itu yang agar kalian mudah mengingat itu ada lagunya. Kalian tahu kan? Yang bukan. Oh. Yang
satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tahu kan artinya? Jadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, kayak gitu ya. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, cukup sampai situ dulu aja. Nah, oke, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran sekarang, Ibu akan bertanya ya, karena waktu juga sudah menunjukkan waktunya kalian istirahat sebentar lagi. Ibu akan bertanya, apa sih dampak Sumpah Pemuda itu bagi Indonesia, terutamanya untuk kita sendiri gitu? Apa dampaknya? Baik, tidak ada yang mau mengacungkan tangan. Ibu akan menunjuk. Ibu akan menunjuk ya. Ibu akan menunjuk. Sekarang tanggal berapa? 30. Tanggal 30. Oke, absen 30 siapa? Sofi. Oh. Ya udah, Sopi. Jawab. Salah satunya dampak. Mendorong pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai unsur budaya dan sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, itu bisa. Itu bisa. Absen 3. Siapa? Aku Bu Alma. Oke, Alma. 2. Mendorong semangat perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. Ya. Absen 13. Oke, Fitri. Mendorong pertumbuhan bahasa. Itu udah sama Sopi. Pertumbuhan. Itu udah sama Sopi. Oh, maaf Bu. Mendorong semangat persatuan dan kebangsaan atau nasionalisme. Oke, biar Ibu jelaskan lagi ya. Tadi kata Sopi itu ada mendorong pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai unsur budaya dan alat pemersatu, yaitu adanya budaya dan bahasa. Jadi tidak adanya perbedaan gitu, meskipun berbeda-beda budaya dan berbeda-beda bahasa. Nah, terus adanya mendorong semangat perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. Tadi menurut Alma ya, itu mendorong semangat perjuangan itu jadi mendorong agar adanya semangat para pemuda-pemuda Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia. ya kemerdekaan Indonesia. Terus yang terakhir itu kata Fitri, mendorong semangat persatuan dan kebangsaan nasionalisme, yaitu diantaranya pergerakan perempuan juga dijiwai oleh Sumpah Pemuda. Nah, yang kedua itu partai-partai juga menyesuaikan diri dengan Sumpah Pemuda, dan yang terakhir itu organisasi juga kepanduan juga menyesuaikan diri dengan Sumpah Pemuda. Dapat dipahami anak-anak? Ibu. Ya, Ibu. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu yang Ibu bisa jelaskan. Sekarang juga waktunya istirahat untuk kalian yang belum sarapan, silahkan sarapan. Mohon maaf bila ada salah kata yang Ibu bicarakan dan bila ada kekurangan yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.